Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Osman dan pasukan Alpennya mendatangi undangan Naiman di Sogut. Tidak lama Ayas datang. Dengan berbisik dia berkata, "Beim, kami mendapat pesan dari Konur. Emas yang pergi ke Naiman, kita sudah mendapatkannya." Mendengar ini Osman berkata, Evalah, beritahu mereka untuk menunggu panggilanku." Di samping itu, di dalam ruangan, Bayendir berkata, "Yang mulia Frede Sultan, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, Frek Hatun terbukti kuat, dia bahkan tidak makan makanannya." Kemudian Ismihan berkata, "Jika dia berbicara, Osman akan memutuskan hubungan dengan kita. Aku tidak takut akan hal itu, tapi ini bukan saat yang tepat, Bayendir. Frek tidak boleh berbicara." Lalu Bayendir mengatakan, "Dia tidak akan bisa bicara, Frede Sultan, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Aku, Bayendir dari Cahfundur, dan aku akan membunuh ular bernama Frek dengan racunnya sendiri." Tidak lama Caleli datang mengabarkan bahwa Osman Bey telah tiba. Kemudian Ismihan mempersilahkannya untuk masuk. Dengan menjawab salam dari Osman, Ismihan berkata, "Kau datang lebih awal." Namun Osman mengatakan, "Tidak, aku tepat waktu. Ada alasan mengapa aku datang sebelum Naiman. Di mana para bey?" Dan Ismihan menjawab, "Para bey tinggal di Yenisehir, di mansionku. Sekarang mereka pasti berada di jalan. Katakan saja padaku, mengapa kamu datang sebelum Naiman?" Namun Osman mengatakan, "Tidak, mansion dan Yenisehir bukan milikmu lagi. Bendera Kai berkibar di Yenisehir." Mendengar ini membuat Ismihan dan Bayendir kaget, serasa tidak percaya. Sahabat kita diperlihatkan dengan Malhun yang memimpin pasukannya berhadapan dengan para tentara Seljuk di Yenisehir. Malhun berkata, "Prajurit gagah berani dari negara bagian Seljuk, kami tidak ingin menyakiti kalian, tapi sekarang saatnya untuk mengambil apa yang menjadi milik kami. Sekarang, jatuhkan pedang kalian dan tinggalkan Yenisehir." Namun salah satu tentara berkata, "Tidak pernah, kami tidak akan pergi sebelum Frede Sultan memerintahkan kami." Kemudian pertarungan pun terjadi. Namun Malhun memerintahkan Aktemor dan semua Alpennya untuk tidak membunuh para tentara tersebut, melainkan hanya perlu menangkapnya saja. Di sisi lain, Turgut dan pasukan Alpennya mulai mengepung Olof dan terus melontarkan anak panah ke arah mereka. Lalu berkata, "Olof, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mulai sekarang, tidak ada keselamatan untukmu. Inilah saatnya bagimu untuk sujud. Sekarang, saatnya untuk menghancurkanmu." Namun Olof berkata, "Jika ada seseorang untuk sujud, itulah kamu, Turgut. Kamu akan berlutut di hadapanku." Lalu Turgut mengatakan, "Kami membuat pemberontak berlutut dan kami membuat pemimpinnya tunduk. Tidak ada yang berani membuat orang Turki bertekuk lutut. Sekarang kamu akan melihatnya." Melihat Ulgen Hatun berada di sana, Kutan berkata, "Ulgen Hatun ada di antara mereka, Beim." Kemudian Turgut berkata, "Lindungi Biarawati, kita akan menghancurkan perisai mereka. Kita akan mengambil nyawa mereka. Allahu Akbar." Kemudian pertarungan pun terjadi. Melihat beberapa Alpennya tewas terbunuh, Turgut memikirkan cara lain untuk menghancurkan pertahanan Olof. Kemudian dia melompat ke arah musuh dengan melontarkan serangan, hingga akhirnya pertahanan mereka pun hancur. Melihat Ulgen dalam bahaya yang berada di antara mereka, Olof memerintahkan pasukannya untuk melindungi Ulgen dan membawanya ke tempat yang aman. Dan pertarungan pun terus berlanjut. Sementara itu, dengan penuh amarah, Ismihan berkata, "Aku memberikan Yenisehir padamu sekali, tetapi kau tidak mengambilnya. Sekarang, dalam masa sulit seperti ini, jangan membuatku marah meski Sogut dalam bahaya karena Naiman, Osman Bey. Naiman tidak hanya akan mengatur pertemuan di Sogut, tapi dia akan mengambil Sogut. Buka matamu, apakah ini waktu yang tepat untuk memberontak?" Dan Osman mengatakan, "Kami sedang berperang. Kami mulai bertarung di pihak yang kalah karena kesalahanmu. Sekarang aku berada di medan perang.
dan aku mendapatkan propertiku. Dan kamu tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu, Fede Sultan?" Lalu Ismihan berkata, "Osman Bey, kamu tidak akan mampu membayarnya." Dan Osman mengatakan, "Ini adalah hari penyatuan. Pertama, kita selesaikan dulu masalah Naiman. Setelah itu, kita akan bicara, Fede Sultan." Mendengar ini membuat Ismihan semakin kesal. Tidak lama para bey besar datang memasuki ruangan. Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir. Bala memerintahkan pasukan Alpennya untuk mengembalikan para tentara Seljuk pada Ismihan secara hidup-hidup. Kemudian mereka menurunkan bendera Seljuk dan menggantinya dengan bendera suku Kai. Dan akhirnya Yenisehir kembali dimenangkan. Kemudian Bala berkata, "Syukur Alhamdulillah, kita mengambil kembali rumah kita. Properti yang menjadi milik kita akan selalu menjadi milik kita. Setiap tanah yang kita ambil dengan nyawa dan darah kita akan selalu menjadi milik kita dengan izin Allah." Malhun juga mengatakan, "Sekarang kita dan anak-anak kita setelah kita akan membawa bendera ini ke seluruh dunia. Mereka akan membuat semua orang mendengar firman Allah. Dakwah kita adalah dakwah pemuliaan firman Allah. Jalan kita adalah jalan membawa ketertiban ke dunia. Kita menanam benih kita di suku Kai, dan kita akan bertunas di Yenisehir. Dengan begitu, target kita adalah seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mereka semua terus-menerus menyerukan takbir Allah. Sahabat kita kembali lagi ke Sogut. Chandar Bey bertanya, "Kapan Naiman akan datang?" Dan Osman mengatakan, "Apakah kamu ingin kekalahanmu pasti, Chandar Bey?" Mendengar ini Karasi berkata, "Intinya saja, Osman Bey." Kemudian Osman mengatakan, "Kalian membuat kesalahan. Karena satu kesalahan, orang-orang kita harus membayar untuk ini." Karasi Bey, berapa banyak orang yang berusaha keras karena kau harus membayar pajak kepada penindas. Mendengar ini Karasi berkata, "Kamu mencoba untuk membuktikan diri seolah-olah kamu bukan orang yang menyebabkan masalah ini." Lalu Osman mengatakan, "Masalah selalu ada. Aku hanya memenggalnya. Sementara kalian menunjukkan kesetiaan kalian kepada Fede Sultan, kalian mengira aku adalah musuh kalian karena aku memenggal kepala orang yang kejam di Konya." Mendengar ini Ismihan berkata, "Osman Bey benar. Aku akan melakukannya jika dia tidak melakukannya. Sekarang itu tidak masalah." Lalu Yakub berkata, "Apa yang terjadi biarlah terjadi. Harga akan dibayar, Osman Bey. Emas akan segera tiba." Namun Osman mengatakan, "Siapa tahu emasnya mungkin tidak datang." Mendengar ini membuat mereka kaget dan juga bingung. Kemudian dengan penuh amarah, Chandar berkata, "Osman Bey, jangan bilang bahwa kau..." Seketika Osman mengatakan, "Aku tidak ada hubungannya dengan emas. Tapi tentu saja, aku tidak ingin Naiman memiliki emas itu. Jika suatu harga harus dibayar, itu tidak boleh dibayar dengan emas, tetapi dengan darah. Begitulah cara kita bisa seimbang." Lalu Yakub berkata, "Osman Bey, jika kau melakukan sesuatu pada emas, dan jika hal terkecil terjadi pada salah satu alpenku karena ini, kau akan membayar mahal harganya." Dan Osman mengatakan, "Kita membayar harga terberat karena kesalahan yang telah kau buat. Sekarang kalian akan melakukan seperti apa yang kukatakan. Tentara yang terpecah belah akan dikumpulkan kembali, dan aku akan memimpin pasukan ini." Tidak lama Naiman datang memasuki ruangan, kemudian berkata, "Aku tidak bisa melihat emasku di sini, Osman." "Belos, di mana emasku?" "Valide, di mana emasku?" Namun mereka semua hanya terdiam. Hal itu jelas membuat Naiman sangat kesal. Dia melemparkan meja dengan terus bertanya, "Di mana emasku?" Sepertinya serigala mencoba mencekik singa tanpa melihat ukurannya sendiri. "Apakah kalian menghitung harganya ini?" "Hah, Belos?" Dan Osman mengatakan, "Bahkan jika kamu adalah singa di sarangmu, satu serigala sudah cukup." Lalu Naiman berkata, "Osman, apakah kamu memiliki emasnya?" Dan Osman menjawab,
Aku tidak ada hubungannya dengan emas. Itu emasmu. Kamulah yang harus menemukan mereka. Mengapa kamu bertanya padaku?" Lalu Naaman berkata, "Apakah kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Apakah kalian mencoba bermain permainan melawanku? Tapi ada sesuatu yang kalian tidak tahu. Ketika kalian mencoba menggigitku, kalian bahkan tidak berani menggeram." Kemudian Naaman memerintahkan anak buahnya untuk membawa masuk para tawanan, yang ternyata mereka adalah putra-putra dari Karesi, Chandar, dan Yakub Bey. Melihat itu jelas membuat mereka kaget dan sangat khawatir, kemudian memelas meminta pengampunan dan tawaran lain dari Naaman. Namun Naaman berkata, "Aku tidak akan melakukan apapun, Bellers. Orang yang memegang emas itu adalah orang yang sama dengan yang memotong kepala. Kalian akan membayar harga emas itu dengan nyawa putra kalian. Jika emas itu tidak datang ke sini, maka kepala mereka akan mulai berjatuhan. Dan aku pikir, kaulah alasan semua ini, Osman." Mendengar ini membuat mereka semua terdiam dan melihat ke arah Osman. Kemudian Naaman memerintahkan nokersnya untuk menyandra para bey, lalu berkata, "Keberanian kalian akan menyebabkan penahanan kalian. Darah putra kalian akan tertumpah di sini, dan ini adalah harga dari emasku." Dan saat Naaman hendak memenggal kepala putra-putra mereka, seketika Osman menahannya seraya berkata, "Tunggu, hentikan. Berhenti, Naaman. Kamu mencoba membunuh mereka sebelum kamu tahu yang sebenarnya. Ini bukanlah pekerjaan seorang pria. Lahir oleh pedang, mati oleh pedang. Tapi hanya Allah yang tahu siapa yang akan membayar harganya." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.